Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu. Perkenalkan, saya Oka Yudhistira Pranayuda, Camat Banyumas, ingin menjelaskan terkait dengan perubahan nama yang tadinya Pendopo Duplikasi Panji menjadi Balai Adipati Merapat. Bahwa sejarah mencatat dari buku yang ditulis oleh Prof. Sugeng maupun saya diskusi bahwa Pendopo Si Panji yang sekarang di Purwokerto awalnya dulu di komplek Kecamatan Banyumas, Bupati Yudanegara II. Kemudian setelah dibangun diberi nama Si Panji. Si Panji itu adalah putra dari Yudanegara II, yaitu Yudanegara III, yang nantinya juga akan menjadi bupati dengan nama kecil Raden Panji Gandakusuma. Pada tahun 1937, pada saat kepemimpinan Bupati Sujiman Marta Dirija Ganda Subrata, Pendopo Si Panji yang ada di Kecamatan Banyumas dipindah ke Purwokerto. Momentum itu sekaligus memindahkan ibu kota Kabupaten Banyumas yang tadinya di Kecamatan Banyumas menjadi ke Purwokerto. Baru di kepemimpinan Bapak Bupati Pujadi Jaring Bandayuda, pendopo ini mulai dibangun lagi. Pada tahun 1978, pendopo selesai, diberi nama Pendopo X Si Panji. Berjalannya waktu, penyebutannya lama-lama menjadi Pendopo Duplikasi Panji, yang ketika kita telusuri itu tidak mempunyai atau tidak ada dasar hukumnya. Kemudian selama menjadi camat Banyumas 1 tahunan, sering menjumpai yang pertama bahwa masyarakat Banyumas tidak suka dengan kalimat duplikat, karena duplikat itu seperti kopian atau tiruan. Karena para sesepuh sini meyakini bahwa pendopo yang asli itu roh-rohnya itu sebenarnya masih di sini, seperti itu. Jadi duplikat itu kurang nyaman bagi masyarakat sini. Kedua, kalau duplikatnya hilang, sama-sama namanya di sini Si Panji Kecamatan Banyumas yang ada di Banyumas, lalu di sana Pendopo Si Panji Kabupaten Banyumas yang ada di Purwokerto. Sehingga sering kami jumpai orang nyasar undangan harusnya di Purwokerto nyasar ke Banyumas, atau sebaliknya undangan yang harusnya di Banyumas nyasar ke Purwokerto. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kami juga sering menjumpai masyarakat sini apabila mengadakan acara di pendopo yang waktu itu disebut Duplikasi Panji itu menamai sendiri. Contohnya Pendopo Yudanegara. Saya tanya dasarnya apa? Tidak ada dasarnya, Pak, karena ini yang dulu membangun Yudanegara. Oh ya, jangan begitu, nanti semua orang bisa menamai sendiri. Singkat cerita, akhirnya saya sowan ke Dr. Darmaji yang itu merupakan cucu atau keturunan langsung bupati, dan beliau referensi buku-buku sejarahnya banyak. Kemudian saya sowan ke Prof. Sugeng menyampaikan masalah ini. Dua orang sesepuh dan ahli budayawan tadi menyampaikan, oh setuju Pak untuk diganti, nanti kita duduk bersama rapat.
dengan tokoh masyarakat. Singkat cerita, saya mengadakan rapat dengan sesepuh di sini, para tokoh masyarakat, kemudian Forkom Pincam, seluruh kepala desa, tokoh pemuda, dan Prof. Sugeng Rawuh, Dr. Darmaji Rawuh. Yang pertama, kesimpulan rapat waktu itu adalah setuju mengganti nama pendopo duplikat Cipanji. Yang kedua lah, digantinya dengan apa, ini sangat dinamis waktu itu. Ada yang ingin diganti dengan nama Yuda Negara karena itu yang membangun Yuda Negara. Ada yang menyampaikan diganti Pendopo Sujiman karena Pendopo Sujiman yang pertama, Pak Sujiman Marta Diraja Ganda Subrata ini adalah terah asli Banyumas, dan beliau bupati yang paling nasionalis, paling NKRI. Tapi sebagian tidak setuju. Karena apa? Karena justru beliaulah yang memindahkan Pendopo Cipanji zamannya beliau ke Purwokerto. Kemudian yang ketiga ada opsi Pak Pujadi Jaring Banda Yuda. Karena apa? Yang membangun 1977 yang diresmikan 78 itu beliau, Pak Pujadi, yang selama ini bekas bangunan Cipanji kosong selama 40 tahun. Selanjutnya ada opsi yang berbau bukan nama-nama tokoh, tapi yang bermakna doa, contohnya Sangga Buana dan lain-lain. Itu juga tidak semuanya sepakat. Yang akhirnya ada yang mengusulkan Adipati Merapat. Karena apa? Karena beliau adalah pendiri Kabupaten Banyumas pada tahun 1571, tepatnya 22 Februari 1571. Eyang Joko Kaiman, Eyang Joko Semaun, Eyang Warga Utama II, Eyang Adipati Wirasabah 7 atau Eyang Adipati Merapat itu satu orang ya, dengan julukan gelar yang macam-macam. Alhamdulillah semua peserta rapat setuju. Kemudian saya lapor ke Pak Bupati pakai nota dinas, Pak Bupati disponya memerintahkan saya dan Kabag Hukum untuk merapatkan lagi dengan tokoh yang lain. Semuanya juga setuju, hanya jangan pendopo, karena pendopo itu terlalu meriayi. Nah, terlalu ada jarak antara penguasa, pemimpin dengan rakyat. Terus apa? Disepakati balai. Balai itu samalah dengan pendopo, cuma ini lebih egaliter, lebih tidak ada jarak, lebih menyatu antara masyarakat dengan pemimpin. Harapannya apa? Harapannya agar Balai Adipati Merapat ini bukan hanya untuk pusat pemerintahan, tapi pusat berkumpulnya masyarakat, pusat bersenang-senang, melihat lengger, kesenian-kesenian tradisional, kemudian untuk kegiatan UMKM dan lain-lain. Harapannya itu. Singkat cerita, kami hasil rapat itu kita usulkan ke Pak Bupati dalam bentuk SK Bupati, karena laporan yang kedua bahwa semuanya setuju Balai Adipati Merapat, Pak Bupati ACC, disusuli SK. Alhamdulillah SK turun tanggal 29 Desember 2022 sekaligus peresmian namanya menjadi Balai Adipati Merapat. Sehingga harapannya anak-anak muda itu tahu siapa sih Adipati Merapat itu. Oh, ternyata itu pendiri yang harus kita hormati, harus kita uri-uri, harus kita abadikan. Kemudian yang kedua, tidak bingung lagi Cipanji mana ini, Cipanji Purwokerto apa Cipanji Banyumas dan lain-lain. Dan bermakna doa juga, mudah-mudahan Kecamatan Banyumas lebih terkenal, lebih bersinar, kegiatan ekonomi, sosial budaya, kegiatan adat, mudah-mudahan Kecamatan Banyumas lebih sejahtera. Demikian Pak, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.